Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita lanjutkan pembahasan matematika, yaitu pembahasan tentang bilangan cacah bagian yang kedua, yaitu tentang soal cerita. Nah, di sini untuk soal cerita bilangan cacah itu tidak ada patokan yang pasti atau tipe-tipe yang pasti yang sesuai dengan bilangan bulat kemarin. Nah, karena bilangan cacah ini soalnya lebih luas dan ini Pak Irfan hanya mengumpulkan sebagian kecil dari tipe-tipenya dan semoga kalian bisa memahami. Apabila ada soal yang di luar tipe ini, silakan kalian pelajari dari sumber-sumber lainnya. Baik, yang pertama adalah tipe penjumlahan dan pengurangan. Contoh soalnya, di sebuah hutan terdapat 4.750 pohon jati, karena ada penebang liar, pohon berkurang 1.299 dan dilakukan reboisasi 2.125 bibit. Berapa pohon jati yang ada di hutan itu sekarang? Nah, kalau ada soal-soal seperti ini, kalian harus bisa membaca ceritanya. Ya, awalnya kondisinya ini. Terus kemudian berkurang berarti dikurangi. Selanjutnya ada reboisasi berarti ditambah. Nah, yang terjadi di sini kalian tulis diketahui dengan versi pendeknya, ditanyakan apa, jawabnya apa, lalu lengkap dengan apa yang angka-angka yang sudah terjadi di soalnya. 4.750 dikurangi karena ditebang ya 1.299 ditambah reboisasinya 2.125 menjadi 3.451. Ini didahulukan ya karena urut dari kiri baru ditambah dengan 2.125 menjadi 5.576 batang. Jadi banyak pohon jati sekarang 5.576 batang. Selanjutnya, untuk menghitung sisa, cara mengerjakannya itu silakan kalian kurangi jumlah seluruhnya atau jumlah total itu dengan jumlah perbagian atau menggunakan cara aljabar. Untuk anak kelas SD lebih enak dengan menggunakan jumlah bagian ya. Selanjutnya contohnya yang pertama, petani memanen 375 buah semangka. Ini semuanya ya. Semua panen 375, ada 150 buah besar, 185 buah sedang, dan sisanya berukuran kecil. Nah, tulis apa adanya diketahui, ditanyakan berapa buah semangka yang berukuran kecil. Nah, ini tadi ada kata sisanya. Sisanya berarti kita harus mengurangi yang jumlah seluruhnya, dikurangi jumlah bagian pertama, jumlah bagian kedua. Selanjutnya, ini dikurangi terlebih dahulu menjadi 225, dikurangi 185 menjadi 40 buah. Jadi buah semangka kecil sebanyak 40 buah. Yang kedua, Stadion Gajayana berkapasitas 10.000 penonton, kursi ekonomi 4.125, kursi VIP 2.500, kursi VVIP 1.550. Sisanya untuk supporter lain. Bagaimana jumlah kursi supporter lain? Nah, kita tulis diketahuinya apa adanya. Setelah itu kan kita mencari sisa, berarti kursi supporter lain sama dengan jumlah seluruhnya tadi berapa? 10.000. Kurangi yang ekonomi 4.125, kurangi yang VIP 2.500, kurangi yang VVIP 1.550. Urut dari kiri ya, kalau dikurangi, di sini langsung Pak Irfan ambil yang terakhir 1.825 kursi. Jadi kursi untuk supporter lain 1.825. Selanjutnya ada soal tentang barang yang dibagi-bagi. Ibu membeli 60 kg beras, tulis diketahui, ibu membeli 60 kg beras. Kemudian membeli lagi 75 kg dan beras semuanya itu akan dibagi 5 kilo per orang. Nah, berapa fakir miskin yang mendapatkan beras? Caranya kalian tulis banyak penerima sama dengan kita jumlahkan dulu tapi diberi tanda kurung. Mengapa kok diberi tanda kurung? Agar didahulukan dalam penjumlahannya ya. Diberi tanda kurung dulu, setelah itu dijumlah 135 baru dibagi dengan 5. Setelah itu
Berapa orang yang mendapatkan berasnya? Yaitu 27 orang. Jadi banyak penerima 27 orang. Selanjutnya ada soal lagi, Pak Agung memiliki jeruk 3 kotak. Setiap kotak isinya 5 buah. Jika semua buah akan dibagikan ke tetangganya 10 buah per kresek, maka berapa banyak tetangga yang dapat buah jeruk? Tulis diketahuinya apa adanya. Jeruk 3 kotak. Kotak itu kotak yang besar atau kotak kayu. Setiap kotak berisi 50, berarti 3 kali 50. Ya, ini didahulukan dulu karena perkalian dan pembagian itu harus urut dari kiri. Entah itu perkalian dulu atau pembagian dulu, kita urut dari kiri menghitungnya. Setelah itu dibagi 10 buah per kresek. Nah, baru kita tahu 150 dibagi 10 menjadi 15 orang. Berarti ada banyak penerima 15 orang. Selanjutnya menghitung kumpulan barang. Kumpulan barang ini biasanya berada di dalam tumpukan atau keranjang atau mungkin dalam bentuk lusin, kodi, atau gross, atau rim, atau mungkin 1 kantong, 2 kantong, dan sebagainya. Kita menghitung berapa banyak piecesnya atau item atau buahnya. Berapa banyak barangnya semuanya. Contohnya gini, Pak Beni memanen 24 keranjang jambu, setiap keranjang berisi 26 buah, ada 2 keranjang busuk dan 7 keranjang dibeli orang. Berapa buah jambu yang tersisa? Nah, kalian harus memahami ceritanya, awalnya 24, kemudian dikurangi 2 yang busuk, kemudian ada 7 yang dibeli orang. Berapa jumlah keranjang tersisa? Ada 15. Tapi yang ditanya bukan keranjangnya, yang ditanya adalah buah jambu. Buah jambu berarti harus dikalikan dengan 26, berarti 390 buah. Jadi buah yang tersisa 390 buah. Selanjutnya, Dimas membeli 8 buku tulis, 3 buku berisi 75 lembar, sisanya berisi 30 lembar. Berapa lembar kertas yang dimiliki Dimas? 8 buku tulis, 3 isinya 75, sisanya berarti berapa? Oh, berarti 5, kan 8 kurangi 3 kan 5, berarti 5 buku isinya 30 lembaran. Berarti kita cari 3 dikalikan 75, ditambah 5 dikalikan 30. 225 ditambah 150 menjadi 375 lembar. Jadi banyak lembar yang dimiliki Dimas, 375 lembar. Selanjutnya menghitung harga barang. Harga barang ini kalian harus teliti dalam menghitung. Contohnya gini, bukunya 3.000, bolpennya 2.000, badge-nya 4.500. Vito membeli 4 buku, 3 ballpoint, dan 2 badge. Berapa Vito harus membayar? Caranya belanja buku, ditambah belanja ballpoint, ditambah belanja badge. Bukunya ada berapa? Bukunya ada 4, kalikan 3.000. Ballpointnya ada berapa? Ada 3, kalikan 2.000. Badge-nya ada berapa? Ada 2, kalikan 4.500. Di total, ini kalikan 4 menjadi 12.000, 3 kali 2.000 6.000, 2 kali 4.500 9.000, dijumlah menjadi 27.000. Nah, jadi tagihan Vitonya ada 27.000. Nah, yang B, jika uang Vito 50.000, berapa kembaliannya? Gampang saja kita tulis 50.000 dikurangi belanjanya tadi berapa? 27.000, sehingga kembaliannya 23.000. Tinggal masukkan ke jadi tagihan Vito 27.000 dan kembaliannya 23.000. Dan yang terakhir, sebuah kebun binatang ramai dikunjungi pada hari Minggu. Harga tiket dewasa 25.000, tulis anak-anak 15.000. Jika pada hari itu dikunjungi 145 orang dewasa dan 90 anak-anak, berapa pendapatan kebun binatang pada hari itu? Orang dewasa 145 kali 25.000,
3.625.000. Anak-anak 90 orang kalikan 15.000, 1.350.000. Sehingga kita jumlah menjadi 4.975.000. Sehingga kita masukkan jadi pendapatan kebun binatang pada hari itu atau hari Minggu yaitu 4.975.000. Sekian pembahasan matematika pada soal cerita bilangan cacah. Semoga kalian bisa memahami dan pelajari secara pelan-pelan. Dan saya harap apabila ada soal yang berada di luar tipe ini, kalian harus aktif sendiri dalam mencari penyelesaiannya atau menanyakan kepada saudara atau teman yang lebih tahu. Baik, saya akhiri. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.